Salam Beggar Hunter, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel di investor ya. Pada tahun 2023 ini, di minggu pertama tepatnya, IHSG ditutup melemah. IHSG mengalami penurunan 2,42%. Saham-saham yang ada di bursa kita tentunya akan turun lebih dalam dibandingkan IHSG ya. Bisa saja IHSG tadi turun 2,42%, dan saham-saham yang ada di bursa kita itu turunnya jauh lebih dalam, katakanlah 5% atau bahkan ada yang lebih dari 5%. Ada sektor-sektor yang mempengaruhi IHSG kemarin ya. Jadi ada dua sektor yang mempengaruhi kenapa IHSG sampai minus 2,42%. Yang pertama, sektor batu bara atau sektor coal ya. Jadi saham-saham sektor coal atau saham-saham sektor batubara itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Saham sektor batubara mengalami penurunan minus 7%. Jadi indeksnya itu turun sampai dengan 7%. Kemudian ada lagi sektor silikon. Jadi sektor ini mengalami penurunan 3% ya. Makanya IHSG turun cukup dalam di minggu ini. Nah, banyak pertanyaan yang masuk di email di investor ya, mengenai bagaimana menanggapi kondisi saat ini ketika portofolio sedang merah. Nah, mungkin teman-teman di sini khawatir tentang portofolionya yang merah. Hal itu menurut saya hal yang wajar. Dan kita semua pasti melalui fase tersebut. Apalagi kita nih baru terjun di pasar saham atau pasar modal. Bayangkan nih ya, teman-teman susah payah mengumpulkan uang dari gaji, terus juga mengumpulkan dari pendapatan teman-teman jualan misalkan. Lalu melihat portofolio merah 5%, 10%. Hal ini tentunya ya membuat kita gelisah dan tidak nyaman ya. Kita sudah susah payah mengumpulkan uang, ternyata kita melihat portofolio kita minus. Katakanlah teman-teman memiliki 10 juta ya, atau investasi 10 juta di saham. Terjadi penurunan 10% di portofolio teman-teman. Nah, hal ini akan mengganggu teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti gelisah dan tidak nyaman dengan kondisi ini. Karena sudah susah payah tadi mengumpulkan uang, ternyata di market malah hilang uangnya seperti itu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas apa saja yang perlu kita lakukan untuk menanggapi kondisi ketika portofolio kita sedang merah. Tips yang pertama ya, teman-teman bisa membeli saham ya. Jadi kenapa ketika portofolio kita sedang merah malah membeli saham? Dengan penurunan IHSG yang cukup signifikan, maka saham-saham yang ada di bursa kita itu terdiskon. Otomatis harganya murah. Nah, teman-teman di sini bisa memilih-milih saham, kemudian menganalisa, lalu melakukan pembelian saham dengan harga yang terdiskon tadi. Tentunya ingat, saham yang kita beli itu harus saham yang memiliki prospek baik dan sudah kita analisa dan juga kita hitung valuasinya tadi. Nah, setelah dipastikan harganya murah dan memiliki prospek yang cukup baik, kita bisa mengkoleksi saham tersebut. Jadi kita tidak perlu takut ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan pembelian saham ketika IHSG sedang merah ataupun portofolio kita sedang merah. Jadi yang pertama itu, kita bisa melakukan pembelian saham saat portofolio kita sedang merah. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan averaging down. Nah, di sini teman-teman ketika punya saham dan portofolio teman-teman sedang merah, teman-teman bisa menambah muatan atau averaging down. Averaging down ini tujuannya agar teman-teman mendapatkan average price terbaik. Tentunya teman-teman mendapatkan average price terbaik dengan harapan portofolionya nanti akan naik, seperti tak akan hijau kembali ya, dari yang merah atau minus menjadi positif ataupun hijau kembali. Kemudian kita masuk ke tips yang ketiga. Yang ketiga adalah tutup laptop. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan kegiatan lain ya. Jadi tidak terfokus dengan market. Kenapa? Ketika portofolio merah biasanya psikologi kita akan terganggu ya. Dengan psikologi yang terganggu, teman-teman tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik. Maka dari itu pentingnya kita menjaga psikologi kita.
Nah, dengan cara menutup laptop tadi, kemudian berkegiatan lain seperti itu, teman-teman bisa menjaga psikologis nih. Karena teman-teman ya, ketika membuka laptop, kemudian melihat berita seperti itu, sentimen negatif, IHSG sedang ambles seperti itu. Nah, ini akan mengganggu teman-teman semua. Nah, dengan psikologi yang baik, tentunya teman-teman bisa mengambil keputusan yang baik juga ya. Jadi jangan sampai teman-teman ya dengan psikologi yang terganggu, kemudian melakukan pengambilan keputusan, ternyata teman-teman menjual saham-saham teman-teman yang sebenarnya bagus, tetapi dijual di waktu yang tidak tepat. Hal ini akan mempengaruhi portofolio Anda ya. Nah, maka dari itu pentingnya hal ini diperhatikan teman-teman semua ya. Oke, itu saja tips dari saya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Salam pasif income.